Ustadz, saya punya permasalahan yang harus saya hadapi. Mungkin ini ujian iman karena akan mengamalkan hasil ngaji. Di kampung saya ada tradisi rosulan atau bersih desa yang di situ ada unsur syirik. Tahun-tahun yang lalu juga diadakan, tapi sekarang justru malah semakin besar dan dimeriahkan dengan kirab budaya. Untuk iuran beli ubur rampe seperti ambengan, kondangan, ingkung ayam dan lain-lain yang bertujuan syirik, saya tidak ikut urunan karena akan mengamalkan hasil ngaji saya. Kemudian pada Ahad siang ini akan diadakan kirab budaya. Seluruh warga masyarakat agar ikut iring-iringan kirab budaya tersebut dengan jalan ke kampung-kampung seluruh desa. Pak Kepala Dukuh saya menganjurkan agar semua masyarakat ikut semua. Kirab budaya iring-iringan dan arak-arakan tersebut seperti diwajibkan. Ada reog, jatilan, kelompok lawak, noklek kentongan, lesung, ada juga yang membuat tumpeng nasi yang besar dengan ingkungnya. Semua itu diarak keliling ke seluruh desa. Kemudian kepala dukuh saya membuat sanksi bila ada warga yang tidak ikut kirab budaya tersebut akan dikenai denda berupa uang Rp50.000. Meskipun hal tersebut saya tetap tidak akan iuran bersih desa, tidak akan ikut kirab budaya dan tidak akan membayar denda tersebut. Katanya denda tersebut untuk kas dusun. Bagaimana Ustadz sikap saya tersebut? Pokoknya sekecil apapun, kalau untuk kesyirikan saya tidak akan urunan. Resiko apapun saya akan hadapi semua itu. Semua itu sudah saya rembuk di cabang dan semua pengurus mendukung saya. Mohon penjelasan, bimbingan dan tausiah dari Al-Ustadz. Jadi ya, betul kalau memang itu untuk berbuat musyrik, berbuat kesyirikan, jangan ikut, jangan terlibat. Karena perbuatan syirik itu bisa merusak semua amal kebaikan. Samping itu, suatu kezaliman yang besar. Inna syirka ladzulmun adzim. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah suatu kezaliman yang besar. Maka itu, di samping itu perbuatan syirik itu tidak diampuni dosanya oleh Allah. Dan diampuni, coba dibaca ayatnya. Surat An-Nisa ayat 48. Dan surat An-Nisa ayat 116, coba dibaca. Surat An-Nisa ayat 48, nomor surat 4. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Ya. Kemudian ayat 116. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Ya kan? Perbuatan syirik itu Allah tidak mengampuni dosa syirik. Tidak diampuni. Dan dikatakan syirik itu adalah dosa yang besar. Ayat 116 dikatakan sama, Allah tidak mengampuni dosa syirik. Dosa-dosa selain syirik Allah berkenan mengampuni kepada siapa yang dikehendaki.
Dan perbuatan syirik itu dikatakan oleh Allah faqad dhalalan ba'ida. Kalau tadi dosa besar, kalau ini terangkan kesesatan yang jauh. Berbuat syirik itu betul-betul suatu perbuatan sesat yang jauh. Sudah jauh. Terus surat Al-An'am ayat 88. Surat Al-An'am, surat ke-6, ayat 88. Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha'u min ibadihi walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Itulah petunjuk Allah yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Nah, ya kan? Di resikonya orang melakukan perbuatan syirik, amal-amal baik yang telah mereka kerjakan lenyap, muspro, hajinya rusak, ya umrohnya rusak, puasanya rusak, sholatnya rusak, karena dirusak oleh perbuatan syirik. Maka perbuatan syirik itu perbuatan yang paling dibenci oleh Allah. Masa Allah kok disekutukan? Selain Allah itu semua makhluk. Maka Allah paling murka disekutukan dengan makhluknya sampai tidak mau mengampuni dosa-dosanya dan merusakkan amal kebaikannya. Ya. Maka siapapun jangan mau kita dipaksa untuk berbuat syirik. Ya sekarang yang perlu tanyakan, ya di saudara pertanyaan tadi, ya apakah kirab budaya, memamerkan budaya kamu apa itu syirik? Nah itu yang perlu tanyakan. Kirab budaya itu kan mengertikan supaya mengerti budaya bangsa Indonesia itu, unik daerah Jawa Timur kono, Ponorogo misalnya budayanya kesiannya dengan reog, ya toh? Ada lagi menggunakan budaya apa lah nanti. Budaya-budaya yang ada di Indonesia itu dikeluarkan, dipamerkan, dikirapkan supaya ngerti budaya. Kalau sekedar memamerkan budaya supaya masyarakat Indonesia ngerti kebudayaan Indonesia bermacam-macam, karena negara kita juga terdiri dari berbagai suku, ya, tiap-tiap suku punya budaya sendiri-sendiri. Budaya itu boleh saja asal tidak mengandung kemusyrikan. Lah kalau memamerkan budaya kirab ke desa-desa itu apa itu syirik? Nah gitu lah ya. Kalau tidak syirik ya enggak apa-apa, boleh. Boleh. Nah kecuali kalau ada hubungan bersih desa tadi. Bersih desa itu bagus. Desanya yang kotor dibersihkan. Ya. Saluran-saluran yang mambek dialirkan. Biar tidak jadi sarang nyamuk. Tanaman-tanaman yang liar, runggut-runggut, suka-suka, talang-alang itu bersihkan, biar bersih. Kalau bersih desa dan membersihkan itu bagus. Dan dianjurkan dalam agama itu. Ya, kebersihan itu sebagian dari iman, kan itu kan. Tapi kalau bersih desa maksudnya membersihkan lelembut, ya itu ya. Bersihkan lelembut, supaya tidak mengganggu desa sini. Lelembut ijane apa ya ora ngerti to ya. Lelembut itu barang lembut gitu ya. Nah, artinya ada kepercayaan-kepercayaan gaib bahwa desa ini ada yang bau reso, ada yang tunggu, jenis lelembut, bangsane jin, bangsane demit, setan. Nah, untuk membersihkan itu dengan cara nah itu tadi. Nah, kalau itu tujuannya untuk itu memang syirik. Tapi kalau tujuannya pamer budaya, nanti akan ada karnaval, mamerkan budaya, boleh. Di kemarin beberapa waktu lalu Solo juga ada ya, karnaval, ada menggambarkan pahlawan-pahlawan kemerdekaan. Itu bukan sekarang, nampilkan Pangeran Diponegoro, itu pahlawan kemerdekaan. Pakaiannya seperti pakaian Diponegoro tapi bukan Diponegoro tenan. Ya, terus mengenal Pangeran Teguh Umar, Pangeran siapa lagi, yaitu pejuang-pejuang Islam pakaian, ini ditunjukkan ini loh dulu. Pangeran Diponegoro, Teguh Umar,
Ya kalau Putri ya Cut Nyak Din dan sebagainya, itu pahlawan kemerdekaan. Nah kalau tidak ditampilkan begitu, anak-anak generasi seperti kita semua kan tidak ngerti Diponegoro itu, ngerti-ngerti ini duit Diponegoro ndek iki wis ilang. Ya, wis ra payu saiki duit Diponegoro itu. Nah, atau patung Diponegoro ya. Nah, ternyata Diponegoro itu pejuang yang anti penjajah Belanda pada saat itu. Anti penjajahan. Nah, itu dimunculkan biar generasi-generasi baru ini mengerti bahwa kemerdekaan itu ternyata bukan sekedar ya apa itu sakarpe enak-enak terus diberi hadiah, tidak. Ternyata pahlawan kemerdekaan kita termasuk Diponegoro, Teguh Umar, Panglima Polim dan sebagainya itu pahlawan-pahlawan pejuang perang, pejuang kemerdekaan semua. Biar kita ingat gitu loh. Maka setelah mereka berjuang keras, setelah merdeka betul, nah kita jangan santai-santai. Tapi diisi kemerdekaan dengan hal yang positif. Aja karena merdeka terus mabuk-mabukan semalam suntuk. Ada yang kelebihan dosis akhirnya mati. Ya merdeka kok gitu. Nah itu semua enggak betul pengisi itu. Jadi kalau sudah pamer budaya itu tidak syirik. Ya. Nanti malah Pak Wali Kota Solo ini nanti mau minta bagian keris kita ini. Nah kok tahu ya saya dengar kerisnya banyak ya Ustadz gitu. Banyak keris jimat itu. Jimat masa nanti minta saya bikin museum keris. Di Solo ini membuat museum keris. Nanti kalau sudah jadi mau minta ini dimasuk. Wah nanti diambil jadi jimat lagi. Wah tidak Ustadz, nanti dikunci udah enggak bisa ngambil itu. Nanti ditulisi wakaf dari MTA. Gitu. Nah, ini jimat-jimat ya. Ya boleh nanti kita beri. Ya. Milih apa Kiai Nosko Sosro, apa Kiai Brojol, apa Kiai apa di situ ya. Ya. Kan ada museum keris. Ya boleh diminta untuk museum kan diabadikan di situ, dirapat, diopeni. Ya. Jadi ya kalau kira budaya itu tidak syirik, boleh dah ikut. Tapi kalau memang itu dalam rangka bersih desa, ngilangke lembut tadi memang itu termasuk perbuatan syirik. Ya. Jadi betul kalau saudara memang ada unsur-unsur syirik tidak mau membantu itu betul. Membantu dalam merusak amal. Ya, boleh membantu itu dalam alal birri wa taqwa. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Jangan tolong-menolong, membantu dalam perbuatan dosa. Apalagi dosa syirik kok kita bantu. Ya. Tapi yang perlu ditegaskan tadi, apakah itu termasuk syirik, apa tidak? Lah kamu harus tahu betul. Jangan sampai mudah-mudahan menggolongkan, wah ini syirik padahal